Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Narenas dengan NIM 2020 31159. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas rekayasa perangkat lunak. Yang tugas pertama itu membuat resume yang berkaitan dengan kegiatan acara BUMN Goes to Kampus ITPLN. Di sini sebagai seorang mahasiswa yang akan menjadi seorang sarjana dan terjun ke dunia kerja, apalagi yang berminat untuk kerja di BUMN. Kita sebagai mahasiswa harus menciptakan sebuah inovasi-inovasi baru yang dapat memberikan kontribusi untuk negara dan masyarakat, yang dapat memberikan manfaat juga kepada warga negara. Nah, kaitannya dalam rekayasa perangkat lunak ialah kita sebagai seorang sarjana dituntut untuk mampu mengembangkan sebuah perangkat lunak yang memiliki kemampuan dalam menganalisis, mendesain, perancangan, validasi, penjaminan kualitas, dan keamanan perangkat lunak software yang pemanfaatannya bisa menghasilkan teknologi yang dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Kampus kita ITPLN memiliki hubungan dengan BUMN yang dimana hubungan ini dalam bentuk beasiswa aliansi perguruan tinggi badan usaha milik negara atau APERTI BUMN. Tujuan hubungan kerjasama ini ialah untuk menjawab tantangan kebutuhan BUMN sebagai pemenuhan SDM. BUMN juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa ITPLN untuk bergabung bersama BUMN yang dimana mampu berkarya untuk negara, mampu memberikan kontribusi serta kesempatan kepada calon sarjana ITPLN untuk berwirausaha berbasis teknologi inovasi dengan kemampuan entrepreneurship dengan membangun usaha untuk pembangunan Indonesia agar menjadi negara yang lebih maju. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan jikalau saya menjadi seorang ahli dalam bidang rekayasa perangkat lunak, apa yang saya ingin ciptakan atau apa yang saya ingin buat. Yang saya ingin buat yaitu aplikasi pendeteksi penyakit menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Di era zaman sekarang, teknologi terus berkembang, menyesuaikan dengan kebutuhan manusia. Seiring berjalannya waktu, teknologi akan terus mengalami pembaharuan atau terus upgrade. Contoh teknologi yang setiap harinya mengalami pembaharuan ialah smartphone. Baik itu model dan fitur dan lain-lain sebagainya. Smartphone ini tidak luput dari kehidupan manusia saat ini. Bukan hanya teknologi mengalami perkembangan, mulai banyak bermunculan penyakit baru akibat dari teknologi itu sendiri, seperti penyakit obesitas, penyakit jantung, dan sebagainya. Penyakit ini muncul akibat dari seseorang yang malas untuk bergerak karena mengandalkan teknologi, seperti malas keluar untuk membeli makan, hanya mengandalkan teknologi seperti Grab untuk mengirimkan makanan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya aplikasi yang dapat memberikan seseorang informasi akan adanya kemungkinan penyakit yang diderita sejak dini agar dapat dicegah. Nah, di sini jika saya menjadi seorang ahli dalam analis atau programmer perekayasaan perangkat lunak, saya akan membuat sebuah aplikasi di smartphone untuk mendeteksi penyakit dengan menggunakan implementasi kecerdasan buatan. Sini ada peta konsep aplikasi pendeteksi penyakit. Dalam membuat aplikasi, tentunya dibutuhkan seorang development atau kreator dalam membuat aplikasi. Hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang development untuk membuat aplikasi pendeteksi penyakit ini ada dua, yaitu hardware dan software. Di hardware, yang dibutuhkan itu device berupa komputer atau laptop, yang dimana komponen-komponen yang atau spesifikasi yang dibutuhkan dalam membuat aplikasi ini yaitu OS atau operasi sistem Windows, baik itu Windows 10 maupun Windows 11. Di bawah Windows 10 tidak dapat digunakan untuk membuat aplikasi tersebut. Untuk spesifikasi RAM-nya yaitu 8 GB. Lalu untuk SSD-nya sendiri dibutuhkan 512 GB. Kita menggunakan SSD dibandingkan dengan hard disk yang rendernya berat. Jika
kita menggunakan SSD, rendernya lebih cepat dibandingkan dengan hard disk. Lalu hal kedua yang harus dimiliki yaitu software atau perangkat lunaknya. Software atau perangkat lunak yang dibutuhkan yaitu Android Studio yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi agar bisa digunakan di smartphone. Lalu XAMPP yang dimana XAMPP ini merupakan local host dari sebuah website seperti untuk menyimpan atau mengakses sebuah database di php-admin. Lalu software selanjutnya itu Visual Studio Code. Visual Studio Code di sini berguna untuk membuat sebuah website database untuk menyimpan data-data dari sebuah penyakit agar dapat dibaca oleh aplikasi. Nah, jika kedua hal tersebut sudah kita buat, selanjutnya sudah ada, selanjutnya kita buat aplikasinya. Lalu setelah aplikasinya jadi, kita demokan aplikasi yang kita buat ini apakah layak untuk digunakan oleh pengguna smartphone. Lalu selanjutnya ada manfaat aplikasi pendeteksi penyakit. Yang pertama, efisien waktu dan menghemat biaya. Aplikasi ini mempercepat dan mempermudah seseorang dalam mengidentifikasi penyakit melalui gejala yang dialami oleh seseorang tanpa perlu mengunjungi klinik atau apotek, sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya. 2. Mencegah penyakit sejak dini. Sistem ini memberikan informasi dengan cepat kepada seseorang akan adanya kemungkinan penyakit yang ada pada tubuhnya, sehingga dapat secara segera dicegah sejak dini. Lalu yang ketiga, menjadi pengetahuan. Aplikasi ini akan menjadi sebuah database atau kumpulan data pengetahuan yang berkaitan dengan atau berhubungan dengan gejala, diagnosa penyakit umum. Sekian presentasi saya mengenai tugas guys perangkat lunak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.